A few moments later. Yang gerak bayar pajak. Ya kan, bayar pajak itu kewajiban. Sugeng rawuh wonten KPP Pratama Magelang, prai predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022. Demi mendukung dan menyukseskan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Magelang optimis dalam meningkatkan pelayanan yang terbaik. Pajak kuat, Indonesia maju. Halo kawan pajak. Tahukah kalian, negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan. Lalu, apa itu pajak dan apa peranannya bagi pembangunan negara Indonesia? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Dengan menyadari pentingnya pajak, maka kita sebagai generasi bangsa Indonesia bisa mampu membangun Indonesia dengan turut serta menjadi pahlawan bagi negeri ini melalui pajak. Tata cara pembayaran pajak. Yang pertama yaitu harus memiliki NPWP. NPWP diperlukan untuk semua aktivitas perpajakan. Jika belum memiliki NPWP, daftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau melalui sistem online di registrasi DJP. Yang kedua adalah hitung pajak yang harus dibayar. Wajib pajak harus menghitung pajak sesuai jenis pajaknya, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan PPh final untuk UMKM. Yang ketiga yaitu buat kode billing di sistem online DJP. Gunakan sistem e-billing DJP melalui aplikasi seperti DJP Online Pajak Go ID, Application Service Provider, bank atau kantor pos yang bekerja sama. Yang keempat yaitu bayar pajak. Setelah kode billing dibuat, lakukan pembayaran melalui internet banking, mobile banking, ATM, maupun kantor pos atau bank yang ditunjuk. Yang kelima yaitu simpan bukti pembayaran. Simpan bukti penerimaan negara atau BPN sebagai tanda pembayaran pajak telah selesai. Syarat-syarat pembayaran pajak. Yang pertama, untuk orang pribadi, memiliki NPWP, melaporkan penghasilan sesuai kategori pajak. Jika penghasilan di bawah PTKP, biasanya tidak ada kewajiban membayar pajak, tetapi tetap perlu melaporkan SPT. Yang kedua ialah untuk badan usaha, memiliki NPWP dan surat keterangan terdaftar atau SKT, membuat laporan keuangan secara lengkap dan sesuai standar akuntansi. Yang ketiga ialah jenis dokumen yang diperlukan. Yang pertama adalah NPWP atau NIK jika sudah terintegrasi. Yang kedua laporan penghasilan atau pengeluaran. Dan yang ketiga adalah kode billing pembayaran. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah patuh terhadap jadwal pembayaran pajak. Pajak penghasilan bulanan dan tahunan, pajak pertambahan nilai PPN biasanya dilaporkan bulanan. Halo guys, perkenalkan nama saya Arisa Jiara Rajila, biasa dipanggil Reza, dengan nomor ATM 2440102125 dan saya di kelas 1 sebagai resepsionis. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Syarita Wahyutami dengan NPM 242010261 pada
24, 20, 10, 20, 50. Saya berperan sebagai petugas pajak di kasus pertama. Selamat siang Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, jadi saya ingin membayar pajak, saya harus kemana dulu ya? Bisa saya cek dulu data-datanya? Sebentar ya. Baik Ibu, ini sudah lengkap. Silakan ke meja sebelah sana, nanti bisa dibantu dengan pasar. Oh ya, terima kasih ya. Selamat siang, Bu ya. Selamat siang, Bu. Saya ingin membayar pajak untuk tahun 2024, apakah sudah sesuai atau belum ya? Baik Ibu, kita mulai dengan memeriksa data keuangan Ibu dulu ya. Berdasarkan laporan keuangan, penghasilan bruto tahun 2023 Ibu itu sebesar 5 miliar rupiah. Apakah benar Ibu? Kemudian untuk total deductible usaha Ibu yaitu sebesar 3 miliar 530 juta. Ini sudah termasuk sewa tempat usaha, gaji pegawai, biaya listrik dan air, biaya dagangan atau modal, dan biaya promosi. Lalu untuk pengeluaran non-deductible seperti biaya makan pribadi sebesar 120 juta dan liburan keluarga sebesar 100 juta, ini tidak termasuk dalam pengurangan pajak. Lalu untuk penghasilan netonya untuk tahun 2024 yaitu 5 miliar dikurangi 3 miliar 530 juta, jadi totalnya 1 miliar 470 juta. Selanjutnya kita hitung PPh terutang berdasarkan tarif pajak orang pribadi. Karena Ibu Lika merupakan wajib pajak orang pribadi, PTKP 2024 adalah 54 juta karena tanpa tanggungan. Apakah betul Ibu? Iya, betul Ibu. Selanjutnya untuk PKP yaitu penghasilan neto Ibu dikurangi dengan PTKP sama dengan 1 miliar 470 juta dikurangi 54 juta sama dengan 1 miliar 416 juta. Lalu untuk pajak terutang Ibu yaitu untuk tarif pertama 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Kemudian 15% dikali 250 juta dikurangi 60 juta sama dengan 28.500. Lalu untuk tarif 25% dikali 500 juta dikurangi 250 juta sama dengan 62.500. Dan untuk tarif 30% dikali 1 miliar 416 juta dikurangi 500 juta sama dengan 274 juta 800 ribu. Jadi totalnya yaitu 3 juta ditambah 28.500 ditambah 62.500 ditambah 274.800.000 sama dengan 368.800.000. Untuk yang kemarin kan saya sudah membayar pajak sebesar 55 juta. Berarti untuk sisanya 313.800.000, apakah benar? Ya benar. Jadi pajak yang harus dibayar bulan Desember Ibu itu 368.800.000 dikurangi 55.000. Jadi yang harus benar Ibu. Jadi pajak yang harus dibayar Ibu bulan Desember yaitu 368.800.000 dikurangi 55 juta sama dengan 313.800.000. Jadi Ibu perlu melunasi sisa pajak ini sebelum batas waktu pelaporan yaitu tanggal 31 Maret 2025. Baik Bu, terima kasih ya atas penjelasannya. Saya akan segera mengatur pembayarannya. Sama-sama Ibu, jika ada pertanyaan lebih lanjut jangan ragu untuk menghubungi kami. Baik. Semoga usaha Ibu semakin sukses dan lancar. Amin. Terima kasih ya Bu. Saya izin pamit dulu. Ya, terima kasih. Ya.
Saya Vika Fitra Aryani dengan NPM 2440102110 sebagai pegawai pajak pada kasus 2. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya memastikan pajak untuk restoran saya. Bisa langsung saja menghubungi saya di sana. Baik, terima kasih ya. Silakan. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah datang ke kantor kami. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Ibu, ini saya ingin memastikan bahwa perhitungan pajak saya itu sudah benar atau belum karena saya merupakan pengusaha restoran. Baik Ibu, kita mulai dengan memeriksa data keuangan Ibu dulu. Berdasarkan data, pendapatan restoran Ibu sebesar 30 juta per bulan atau 360 juta per tahun, betul? Betul Ibu. Dan total pengeluaran usaha seperti gaji pegawai, bahan baku, sewa tempat, serta biaya listrik dan air berjumlah 214 tahun. Namun untuk penghitungan pajak final UMKM, kita hanya melihat omset bruto dan bukan dengan pada usaha. Sebagai pelaku UMKM, Ibu dikenakan pajak final sebesar 0,5% dari omset bruto. Jadi penghitungan pajak tahunannya adalah 360 juta dikali 0,5% menjadi 1.800.000. Artinya Ibu setiap bulan perlu membayar 150.000 dari 1.800.000 dibagi 12. Ibu perlu melunasi sisa pajak ini sebelum batas waktu pelaporan, yaitu pada tanggal 31 Maret 2025. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Ternyata hasil saya sudah benar. Untuk pelaporan, Ibu bisa menggunakan aplikasi e-filing di DJP online. Pajak sebesar 150.000 harus dibayar setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jika ada kendala, kami siap membantu. Terima kasih Ibu, kalau begitu saya akan mengatur. Terima kasih Ibu, kalau begitu saya akan mengatur pembayaran. Baik Ibu, jangan ragu untuk datang ke